Halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di sini kita akan membahas video lanjutan dari mikrometer kemarin, yaitu kalibrasi serta pengukuran yang benar dan tepat, yang tidak menimbulkan pengukuran yang tidak valid. Baik, langsung saja ke topik utamanya. Oke, di sini kita akan melakukan pengkalibrasi pada mikrometer pengukuran luar, yaitu yang pertama ialah dengan range 0 sampai 25 mm. Nah, seperti yang kita tahu bahwa syarat kalibrasi ialah untuk mendapatkan ukuran asli dari suatu benda kerja. Jadi presisi ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkalibrasinya dengan cara seperti ini. Kita harus memepetkan mikrometer dengan ratchet hingga berbunyi 3 kali seperti ini. Nah, dengan catatan bahwa garis pada skala utama yang memanjang itu harus garis dengan angka 0. Nah, di sini tidak segaris dengan angka 0 ya, teman-teman. Dia yang garis memandangnya itu segaris dengan angka segini, itu 47. Ya, dengan 47. Berarti kurang 3 mm ke atas supaya segaris dengan angka 0. Dan garis 0-nya ini harus sejajar, harus segaris dengan timbal bagian ini. Nah, untuk yang syarat kedua sudah terpenuhi, sudah segaris dengan timbal. Cuma syarat pertama, garis yang memanjang harus sejajar harus garis dengan 0. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Itu dengan penambahan alat seperti ini. Ini adalah penyetel. Kita harus memposisikan coakan ini ke bagian timbal yang ada lubangnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk pengkalibrasi. Coba kita masukkan cenilannya ini ke dalam sini, kemudian kita putar. Oh bukan, berarti harus ke sini sampai kita menemukan bahwa garis yang memanjang pada skala 0 tadi segaris dengan skala 0 pada skala nonius. Oke, kita coba dulu. Dia terlalu lebih ya, teman-teman. Dia malah di skala 1, kita kurangi sedikit. Kita coba lagi. Oke, sudah segaris ya. Oke, kelihatan ya. Nah, seperti itulah cara mengkalibrasi suatu mikrometer dengan range dari 0 ya, teman-teman. Jadi tinggal kita pepetkan hingga berbunyi ratchet 3 kali, kemudian kita setel. Nah, bagaimana dengan yang mikrometer tipe kedua, yaitu dengan mikrometer yang memiliki range 25 sampai 50 mm. Nah, di sini terdapat suatu tambahan, yaitu bernama spacer. Ini ya. Sini juga terdapat tulisan 25 mm. Pastikan bagian-bagiannya tidak aus ya, tidak ada gempil ataupun rusak, tidak ada kotoran yang menutupi juga di kedua sisinya, entah itu di anvil atau di spindle, poros diam dan poros gerak, dan juga di spacernya. Tadi juga ketika kita mengkalibrasi suatu mikrometer yang tadi, harus kita pastikan bahwa mikrometer tersebut bersih ya, teman-teman, di bagian spindle dan anvilnya. Nah, seperti itu. Nah, caranya yang besar ini bagaimana? Kita harus menjepitkan di sini. Sama. Kita putar ratchetnya hingga berbunyi 3 kali. Kita paskan terlebih dahulu, harus ngepas seporos ya, teman-teman. Kemudian hingga berbunyi 3 kali. Nah, di sini garis memanjangnya tidak segaris dengan ini apa? Sebentar.
Saya salah melihat tadi. Nah, di sini garis yang memanjang tidak segaris dengan angka 0, dia malah di sekitar 4. Kita harus mengkalibrasinya. Sama juga caranya dengan memutar lubang pada namanya sleeve ya, pada sleeve ini. Nah, untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali, kita harus melakukan penguncian terlebih dahulu ya teman-teman. Kita harus mengulanginya lagi. Oke, kemudian kita kunci. Nah, di sini penguncinya sudah mulai rusak, jadi kita kali pakai tangan saja. Kemudian kita putar bagian penyetelnya sampai segaris dengan angka 0. Oke, sudah segaris ya teman-teman. Kemudian kita kendorkan lagi. Oke, sudah segaris ya. Nah, ini menandakan bahwa mikrometernya sudah terkalibrasi. Seperti itu. Seperti itu cara mengkalibrasi mikrometer yang range-nya 25 mm sampai 50 dan yang 0 sampai 25 mm. Nah, pengukuran pun harus tegak lurus ya teman-teman, nggak boleh miring. Contohnya, di sini ada kepala mur, kita harus mengukurnya tepat tegak lurus seperti ini, karena akan menghasilkan ukuran yang sebenarnya. Apabila kita mengukurnya miring, contohnya seperti ini, itu ukurannya akan berbeda karena jarak yang dihasilkan dari mur ini antara jarak sini dan sini yang tegak lurus itu akan berbeda dengan miring. Ilustrasinya seperti itu. Dan bagian diameter pun sama, dia harus pas. Apabila di sini dan di sini tidak akan menunjukkan ukuran aslinya. Baik. Nah, seperti itulah cara mengkalibrasi suatu mikrometer yang dapat saya simulasikan, yaitu yang 25. Melakukan simulasi pengukuran mikrometer dengan menggunakan aplikasi ya teman-teman. Di sini sudah terdapat benda kerja yang berwarna biru dan mikrometer yang berwarna putih. Dan di sini terdapat skala utama dan skala rumus yang sudah diperbesar sehingga kita lebih mudah untuk membacanya. Kita baca dahulu instruksinya. Reading on micrometer. Pembacaan mikrometer ialah skala utama ditambah dengan skala rumus ditambah dengan total pengukuran. Di sini benda kerjanya terdapat instruksi cut the object to be measured atau potong objeknya untuk diukur. Dan terdapat lagi perintah yaitu turn the thimble and lock on the marking on the scale. Click the object when you want to measure it. Putar thimble dan lock untuk menandai skalanya. Klik objek yang kamu inginkan untuk ukur. Nah, mari kita lakukan ya. Di sini hal yang pertama kita cek ialah kalibrasi mikrometer. Ingat, syarat utama kalibrasi mikrometer yaitu garis panjang pada skala utama harus segaris dengan garis nol skala rumus. Dapat lihat ya. Kemudian garis 0 skala utama harus segaris dengan ujung timbel. Di sini juga sudah. Berarti mikrometer ini sudah terkalibrasi karena sudah memenuhi dua syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian langsung saja ke pengukuran. Kita di sini harus memotong objeknya terlebih dahulu. Saya ingin mengambil contohnya separuh, kita potong. Di sini kita harus memutar timbel dan locknya supaya
pengukuran sebenarnya, karena jarak pada benda kerja yaitu yang biru dan spindle itu yang berwarna putih bagian bergerak, itu terdapat suatu ruang, dan apabila kita ukur itu tidak sesuai pada ukuran aslinya. Seperti contoh, berarti kita mengukur ruang dan benda kerja, bukan hanya benda kerja saja. Seperti itu. Maka dari itu kita harus memutar reketnya sampai spindle memegang benda kerja, atau bisa kita lihat skala nulisnya sampai mentok dan tidak berputar. Nah, seperti ini ya, saya tidak berputar. Kemudian kita baca pengukurannya. Di sini dari skala utamanya itu terdapat 9,5. Berarti kita tulis lebih dahulu 9,5, dan dari skala nulisnya itu yang garis dengan garis panjang skala utama ialah 40 atau 0,40 mm. 9,5 ditambah 0,40 mm sama dengan 9,90 mm. Kita lihat hasilnya, dan hasilnya benar, yaitu 9,9 mm. 9,5 didapat dari skala utamanya ditambah 0,40 mm didapat dari skala nulisnya. Kemudian kita akan mencoba melakukan pengukuran sekali lagi, yaitu dengan memotong objek ini di bagian yang paling panjangnya. Nah, di sini sudah masuk benda kerjanya ke bagian pengukuran. Kita tinggal putar editnya sampai mentok ya teman-teman. Nah, di sini kita mentok. Skala utama ialah ditunjukkan dengan angka 20 mm dan skala nulisnya adalah 0. Berarti jawabannya ialah 20 mm. Dan benar, jawaban 20 mm. Kemudian saya akan mencoba sekali lagi percobaan, yaitu kita potong 3/4. Ingat, jangan lupa menggerakkan finger atau reset sampai skala nulisnya tidak bisa bergerak dan sudah lock ya teman-teman. Nah, di sini sudah lock ya. Kemudian hasil pembacaan dari skala utamanya adalah 15 mm ditambah setengah dengan garis di bawahnya ini, hasil 15,5 ditambah garis yang segaris dengan garis panjang skala utama ialah 15, berarti 0,15 mm ditambahkan dengan 15,5 ialah 15,65 mm. Dan jawabannya ialah tepat sekali. 15,5 mm skala utama ditambah 0,15 skala nulis menghasilkan 15,65 mm. Apabila yang disarankan atau kritik maupun ingin aplikasi ini, silahkan berkomentar di kolom yang sudah disediakan ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, seperti itu bagaimana cara mengkalibrasi serta melakukan pengukuran secara baik dan tepat serta benar. Apabila terdapat saran, masukan maupun komentar, silakan berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Kemudian apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Bye-bye.